kabarnya adik-adik? Luar biasa pastinya Kak Sus. Oke, sekarang kita akan memulai ibadah sekolah minggu online. Kita ngapain aja ya hari ini? Kita mau memuji nama Tuhan. Pastinya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan setelah mendengarkan firman Tuhan, ada kreativitas untuk adik-adik yang bisa adik-adik kerjakan di rumah. Oh ya Kak, hari ini temanya apa ya Kak? Hari ini temanya kita sebutin bareng-bareng aja Kak. Oke, 1, 2, 3. bersandar kepada Tuhan. Nah, seperti ibadah-ibadah sebelumnya, apa saja ini Kak yang perlu disiapkan adik-adik yang ada di rumah sebelum mengikuti ibadah online ini? Kita semua harus mandi dulu, yang seger, dan duduk di depan laptop masing-masing. Ya, ataupun handphone ya. Ya, Kak. handphone juga bisa. Terus jangan lupa siapin Alkitabnya. Ya, bagi yang sudah bisa membaca ya, siapin Alkitabnya. Terus dan jangan lupa kita harus menyiapkan hati kita ya. Menyiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan. Oke Kak, sekarang kita akan doa terlebih dahulu yuk. Adik-adik tirukan Kak Sus ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Terima kasih atas atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami hendak memuji namamu. Kau yang pimpin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Kita akan memuji nama Tuhan. Untuk pujian pertama, mari kita menyanyikan dikepak-kepakkan sayapnya. Ayo semua bagi berdiri yuk. Tirukan kakak-kakak yang di sini. Dikepak-kepakkan sayapnya, digoleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyangkan kanan, digoyang-goyangkan kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kiri, putar ke kanan. Ayo lanjut. Untuk pujian berikutnya mari kita menyanyikan Bila Roh Allah Ada. Semuanya joget ya di rumah. Ikuti gerakannya Kak Sus. Gerak ya adik-adik di rumah. Bila Roh Allah ada di dalamku, akan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada, Roh Allah ada di dalamku, bukan tertawa, ha 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 ha. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan tertawa, ha 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 ha. Bukan tertawa, tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa, ha 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 ha. Bukan tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa, ha 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 ha. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan melompat,
bukan melompat, lompat, lompat, lompat. Bukan melompat, bukan melompat, bukan melompat, lompat, lompat, lompat. Bukan melompat, bukan melompat, bukan melompat, lompat, lompat, lompat. Bukan menari seperti penari, bukan tertawa, hahaha. Sudah capek adik-adik? Belum dong pasti. Belum pastinya. Nah, oke. Nah, sebelum kita akan mulai dengarkan firman Tuhan, ini lagu berikutnya kita akan membuka Alkitab kita. Siapkan tangan, siapkan Alkitab yang ada di tangan kita. Pura-puranya ya Kak ya. Oh gitu ya. Ini pura-puranya. Oke. Oke. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sek, 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 sek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, berbuah kecil dulu. Berbuah, 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 berbuah gede. Berbuah, berbuah. Adik-adik bisa ya? Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Besar. Berbuah, berbuah. Firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Besar. Berbuah, berbuah. Ya, adik-adik kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Ayo, siapkan hati kita, lipat tangan, tutup mata, ikuti kakak berdoa ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu. Buka telinga kami, buka hati kami, untuk menerima kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, jadi pagi hari ini kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan dengan tema apa tadi? Sudah disebutin kan sama kakak-kakaknya tadi di awal sebelum kita mulai ibadah? Ya, betul sekali, yaitu bersandar kepada Tuhan. Nah, kita mau belajar pagi hari ini bersandar kepada Tuhan melalui seorang raja. Siapa ya kira-kira rajanya? Banyak sekali kan raja-raja ya di Alkitab. Tapi pagi hari ini kita mau belajar dari Raja Asa. Ayo, siapa yang tahu Raja Asa itu siapa? Kalau ada yang tahu, jawab ya. Suaranya walaupun kakak nggak bisa dengar, nggak apa-apa, jawab aja. Oke? Ya, betul sekali. Yaitu Raja Asa itu adalah anak dari Raja Abia, dari kerajaan Yehuda, adik-adik. Ya, tahu nggak kalian? Jadi, selama 35 tahun memimpin kerajaan Yehuda, jadi Raja Asa ini belum pernah loh ada peperangan. Jadi semuanya itu serba aman-aman aja. Luar biasa ya. Nah, makanya kita mau cari tahu. Kenapa ya kok bisa nggak ada peperangan, kok damai, kok aman. Ya, ayo kita mau belajar di 2 Tawarik 14 ayat 2. Nah, tapi sebelum kita baca Alkitab kita, kakak mau tanya, ayo siapa di rumah yang kira-kira masih 2 bulan aja ada di rumah, tapi sudah bertengkar sama kakaknya, atau sama adiknya, atau sama mama atau sama papa. Ayo, kenapa ya kok bisa bertengkar? Padahal loh, Raja Asa saja memimpin 35 tahun loh. Ya, kita sama-sama mau belajar gimana Raja Asa ini memimpin rakyatnya ya. Oke, apa aja yang dilakukan Raja Asa juga. Nah, dalam
2 Tawarik 14 ayat 2, kakak mau bacain. Jadi judulnya itu Raja Asa, kemenangan atas Zerah. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Kakak baca sampai di ayat 5 ya. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecah-mecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pendupaan dari segala kota di Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Jadi yang poin pertama, jadi nanti ada 3 poin ya, adik-adik dengerin. Yang pertama adalah Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ya, jadi sudah tahu kan pasti semuanya, kalau kita tuh nggak boleh sembah berhala, ya, jadi nggak boleh sembah patung-patung kayak gitu. Jadi Raja Asa itu langsung merubuhkan, langsung membersihkan, ya, dari segala macam berhala-berhala seperti itu. Jadi apapun pokoknya yang Tuhan nggak suka, Raja Asa tuh nggak mau deket-deket, ya. Raja Asa mau dibersihkan semuanya itu, patung-patung semuanya yang pokoknya yang disembah-sembah itu. Nah, adik-adik di rumah gimana? Apakah sudah berdoa dan mungkin meninggalkan HP-nya dulu untuk bermain kayak gitu, lebih milih berdoa daripada main terus? Ingat ya adik-adik, kalau misalnya kita nggak dengar-dengaran sama orang tua, lupa berdoa dan lebih memilih main HP terus, bisa jadi HP-nya itu jadi berhala loh, kayak gitu. Ya, bukan cuma kayak patung, mungkin di Alkitab disebut patung gitu. Tapi kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita lebih memilih HP daripada kita mungkin berdoa ataupun kita diminta untuk membantu orang tua kayak gitu ya. Nah, hati-hati ya adik-adik ya. Tuhan Yesus nggak suka gitu ya. Makanya Raja Asa ini negaranya itu, kerajaan Yehuda itu dilindungi Tuhan karena apa? Karena Raja Asa ini melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Makanya biar adik-adik ini tidak bertengkar terus sama saudaranya atau sama papa, atau biar Tuhan itu juga berikan kesabaran ya. Jadi lakukan apa yang baik ya. Jadi jangan main HP terus, tapi jangan lupa untuk berdoa kayak gitu, oke? Dan yang poin kedua, kakak mau ulangi dalam 2 Tawarik 14 ayat 4, tapi ya kakak aja yang bacain. Jadi dia dikatakan seperti ini. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah. Nah, berarti kita belajar apa? Kalau Raja Asa ini nyuruh rakyatnya, orang-orangnya ini untuk mencari Tuhan loh adik-adik. Ya, yang tadi kakak sudah sebutin di sebelumnya tadi kan, setelah patung-patung, setelah berhala-berhala, dan hal-hal lain yang Tuhan Yesus tidak suka dimusnahkan, Raja Asa meminta untuk rakyatnya itu berdoa ya, untuk mencari Tuhan, mematuhi segala macam perintahnya gitu. Nah, kita semua belajar di rumah sudah belum ya kita itu mematuhi orang tua kita? Sudahkah kita di rumah juga melakukan hal-hal yang Tuhan mau, Tuhan suka? Ya, nanti coba adik pikirin, aku di rumah sudah ngapain aja ya selama ini ya? Ataukah aku di rumah cuma main HP aja ya? Ataukah aku di rumah cuma marah-marah ya? Ayo semuanya coba diinget-inget ya. Jadi 2 bulan ini ngapain aja sih di rumah? Gitu. Dan yang ketiga, kakak bacain di 2 Tawarik 15 ayat 2b. Dikatakan seperti ini. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus tuh mau loh ditemui. Jadi Tuhan Yesus tuh mau jadi nomor 1, mau jadi prioritas. Maunya jadi prioritas dalam kehidupan kita gitu. Ya, tadi kan kakak sudah ingetin juga, ayo siapa yang di rumah malah milih main gadget terus, mungkin malah ngegame terus lewat laptop, lewat komputer atau apapun gitu. Sudahkah Tuhan itu menjadi prioritas, ataukah apa sih prioritas itu kak gitu ya? Prioritas itu maksudnya Tuhan itu sudah jadi nomor 1 belum gitu. Misalnya sebelum makan sudah berdoa belum ya gitu. Sebelum tidur sudah berdoa belum ya gitu. Bangun tidur juga langsung buka
pagi hari buka mata, ayo siapa yang dicari? Duduk terus berdoa, atau milih nyari HP, ataukah duh lapar, ataukah bermain? Nah, Tuhan maunya jadi nomor 1. Jadi sebelum kita memulai aktivitas, sebelum kita mungkin belajar online, mungkin sebelum kita mau bermain, sebelum kita mau mungkin sarapan, mandi atau apapun, Tuhan maunya kita tuh saat kita buka mata di pagi hari, kita duduk dulu, kita lipat tangan kita, terus kita berdoa. Biar Tuhan menyertai kita sepanjang hari kita, dari pagi, siang, sampai malam. Kayak gitu ya, melindungi adik-adik maupun juga melindungi mama papa. Ya, mungkin ada mama papanya yang masih bekerja di luar. Biar Tuhan lindungi dan jauhkan dari segala macam penyakit, dari segala macam virus-virus itu. Gitu ya adik-adik ya. Nah, jadi kakak mau ulangi, jadi ada 3 poin. Kenapa kok Tuhan ini melindungi, menyertai dari kerajaannya Raja Asa, ya. Dan selama 35 tahun tidak pernah ada peperangan, selalu hidup damai dan aman. Ternyata apa? Raja Asa itu bersandar dan takut akan Tuhan. Jadi dia yang pertama melakukan apapun yang baik di mata Tuhan, ya. Jadi yang jelek-jelek, yang Tuhan tidak suka, ya Raja Asa tidak mau lakukan, kayak gitu. Terus yang kedua tadi apa mencari Tuhan, ya. Raja Asa minta rakyatnya untuk ayo mencari Tuhan dan dan mengikuti segala macam perintahnya, mematuhi, patuh, berarti taat ya sama perintah dan apa yang Tuhan suruh, kayak gitu, apa yang Tuhan mau. Terus yang ketiga, tadi kita belajar apa? Yaitu jadikan Tuhan itu prioritas dalam kehidupan kita. Ya adik-adik, menjadikan Tuhan itu yang nomor 1. Jadi jangan sampai kita sudah banyak waktu di rumah, terus kita milih buat malas-malesan, buat gangguin saudara kita, terus buat kita bermain game terus-terusan, kayak gitu. Jangan, tapi ayo di waktu yang saat ini, maksudnya adik-adik sekarang semua di rumah, kita tetap bersandar sama Tuhan. Kita tetap berdoa untuk biar Tuhan tuh cepat ya, biar pulih lagi keadaannya, biar kita bisa bersekolah lagi, biar kita bisa datang ke gereja lagi. Jadi semuanya nggak perlu online lagi. Ya boleh lah online sekali-sekali, tapi nggak setiap hari. Ayo, siapa yang di rumah bosen pasti? Ada nggak yang di rumah bosen? Ketemunya sama itu aja. Ya, mungkin ada yang sudah kangen sama temennya, mungkin ada yang sudah kangen sama gurunya, ya, guru sekolah minggu, guru di sekolah juga, ya kan? Pasti kan ada yang mau jalan-jalan misalnya di mall, ataupun mau main di taman atau dimanapun, pasti semuanya sudah kangen itu semua ya. Jadi makanya kita tetap harus bersandar kepada Tuhan, ya. Caranya tadi, jadi Tuhan tuh harus jadi prioritas, ya kan? Menjauhi semua yang Tuhan tuh tidak suka, kayak gitu. Terus juga mematuhi semua perintahnya, kayak gitu. Kalau misalnya Kak, Tuhan tuh gimana sih? Kok kan nggak ada gitu. Nah, kalau misalnya mama suruh, ayo mandi gitu. Nah, itu lewat hal kecil. Ya sudah, kalau mama suruh mandi, kita harus turuti. Mandi, enggak usah dibantah, enggak usah dijawab. Enggak mau. Nangis dulu, nanti gitu. Enggak. Jadi ikuti. Orang tua yang suruh ya udah diikuti ya. Terus kalau misalnya ada mungkin berbagi sesuatu dengan adik ataupun dengan saudara kita, ya udah kita harus belajar berbagi. Itu hal-hal kecil adik-adik yang kita bisa lakukan. Tuhan pasti suka kalau misalnya kita enggak marah-marah, kita enggak bentak-bentak, kita misalnya enggak sama mama nurut, sama papa nurut, itu pasti Tuhan tuh suka pasti ya. Tapi kalau misalnya kita disuruh apa sedikit, enggak mau, terus marah-marah, terus jerit-jerit, wah ya Tuhan pasti sedih. Oke? Jadi semuanya di rumah tetap semangat ya, tetap ikuti sekolah online, sekolah minggu juga jangan lupa ya. Walaupun kakak-kakak di sini mungkin nggak bisa lihat, tapi Tuhan bisa lihat loh ya. Jadi semuanya harus siap-siap. Kan biasanya kalau datang ke gereja jam 8:30 kan, ya kan? Jam 9 gitu. Nah, ya udah, jadi sebelum itu ya jangan lupa untuk mandi dulu, oke? Mandi dulu, siap-siap. Jadi sudah enggak ngantuk-ngantuk lagi. Kalau misalnya belum mandi pasti ngantuk-ngantuk. Nanti diajak nyanyi lemes, ya kan?
Jadi harus mandi, siap, duduk di kursi, mungkin ada kursi belajar atau kursi sofa yang ada di rumah, terus siapin Alkitab, ya. Kalau bisa sudah sarapan juga biar kuat, teman. Ya, jadi kalau waktu nyanyi semangat semuanya, lompat ya lompat gitu ya. Karena apa? Tuhan ngelihat, kakak-kakak nggak bisa ngelihat, tapi Tuhan pasti ngelihat. Oke? Nah, ya itu jadi firman Tuhan kita hari ini, dan kakak punya kreativitas dong untuk adik-adik semua, ya. Nah, di sini kakak punya gambar ini buat adik-adik ya. Nah, di sini ada ayatnya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, ini kan ada kepala sama lingkaran nih. Oke. Jadi nanti adik-adik potong dulu. Kalau kakak sih, kakak biasanya potong jadi 2 dulu gini. Jadi nanti ikuti potongannya sesuai kepalanya Tuhan Yesus ini dan lingkarannya ya. Kalian potong kan jadi 2 gini. Nih, nah, nanti pasti terus kakak potong. Nah, jadinya nanti seperti ini. Tarat. Oke? Jadinya seperti ini. Kalau di YouTube gini, kelihatan kan? Kelihatan nggak? Ya kan pasti kelihatan kan kepalanya Tuhan Yesus. Jadi nanti potongnya yang rapi ya, jangan sampai kepalanya kegunting. Ya, nanti kasihan mama ngeprint lagi. Ya, oke kelihatan. Nah, setelah itu lingkarannya kayak gini. Nah, lingkarannya juga dipotong. Nah, ini kan ada garisnya adik-adik. Ada garisnya, kalian lipet deh itu. Kalian lipat seperti ini, setengah lingkaran. Nah, lalu, ini di belakang kepalanya ini kalian kasih double tip. Boleh pakai lem, boleh pakai solasi apapun. Kalau kakak pakai double tip. Oke, lalu jangan lupa kepalanya terus dipasang nih di sini. Dipasang aja di badannya. Nah, gini, tarat. Jadi kan, nah ini jadi hiasan meja. Jadi kalau kalian belajar, kalian bisa ingat, kalian taruh tuh di meja kalian, tarat, gitu. Jadi kalian taruh, terus nanti kalau misalnya sudah mau marah, sudah mau bosen atau apapun, terus akhirnya misalnya ada yang ganggu sedikit langsung, gitu. Nah, kalian ingat nih, baca ayat ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tuhan tidak suka anak yang marah-marah. Oke, ya. Terus Tuhan maunya kita tetap berdoa, kita bersandar sama Tuhan, biar apa? Segala macam virus ini hilang dan Tuhan kembalikan kondisi negara kita menjadi negara yang pulih, sehat, bebas dari segala macam virus-virus itu ya. Oke, selamat belajar, kerjain juga ini kreativitasnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kita mau berdoa ya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, katakanlah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua, berikan kesehatan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu tumbuh dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di penghujung acara ibadah online di sekolah minggu. Nah, jangan bosan,
Terus tetap semangat buat ikuti ibadah online kita terus ya. Ya, sampai jumpa di minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.